Oke, Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jauh doyok, dari dekat Kadir. Si Kadir datang mah cuma bikin berabe. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara kelas pajak PMB. Tepuk tangan. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu peserta kelas pajak penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan Badan 2022. Pada kali ini kami dari KPP PMB ingin melakukan penyegaran karena SPT tahunan Badan yang dilaporkan tiap tahun, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa melaporkan. Kami ingin melakukan penyegaran dan mungkin memberitahukan apa-apa saja pembaruan dari kami, dari KDJP terkait pelaporan SPT tahunan Badan. Untuk memulai acara ini, semoga acara ini berjalan dengan baik. Kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, untuk melanjutkan acara kali ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak dan dilanjutkan kembali sambutan dari Kepala KPP PMB. Video akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan.
Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak KPP perusahaan masuk bursa yang kami hormati. Perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi, aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan atau PSAP dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundangan. Untuk itu, kami memohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dengan turut menjaga marwah reformasi, dengan menyampaikan kritik dan masukan positif, serta apabila menemukan indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai DJP yang berpotensi mencederai reformasi, mohon Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 22/PJ/2011 yang berbunyi, masyarakat yang mendengar, melihat, dan atau mengalami terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain pelanggaran, masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan perpajakan juga dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di DJP sendiri terdapat sebuah sistem yang disebut whistleblowing system, yakni sistem yang dibangun dalam rangka mendeteksi secara dini pelaku pelanggaran perundang-undangan tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perpajakan, peraturan tindak pidana korupsi, serta peraturan di bidang kepegawaian. Identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh setiap pegawai yang karena kewenangan atau jabatannya mempunyai tugas untuk menerima, memproses, menindaklanjuti pengaduan, dan mengelola sistem pengaduan, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai yang terkait dengan pemberian penghargaan bagi pelapor. Selain kerahasiaan, identitas pelapor, pelapor juga berhak atas upaya perlindungan, informasi tindak lanjut pengaduan, dan penghargaan.
Sampaikan suara Anda melalui saluran yang ada, yakni pengaduan langsung melalui helpdesk Direktorat Kitsda, atau surat elektronik dengan tujuan kode.etik@pajak.go.id atau pengaduan @pajak.go.id, atau melalui kring pajak pada nomor 1500200. Juga dapat disampaikan melalui saluran telepon pada nomor 021 529 70777 atau surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau Direktur Kitsda atau Direktur P2 Humas atau Direktur Penegakan Hukum dan atau pimpinan unit vertikal. Mengutip quotes terkenal dari Albert Einstein, dunia tidak akan hancur karena mereka yang berbuat jahat, melainkan dunia akan hancur karena mereka yang melihat kejahatan dan tidak berbuat apa-apa. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa tidak dipungut biaya. Maka dari itu, demi mewujudkan organisasi yang bebas gratifikasi, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kawan pajak sekalian, telah kita dengarkan sambutan dari Dirjen Pajak serta Bapak Kepala Kantor KPP PMB. Pada kesempatan ini juga kami meminta dukungan dari Bapak Ibu kawan pajak sekalian sehubungan dengan KPP PMB yang sedang membangun ZIWBBM atau Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk mendokumentasikan acara pada siang hari ini, kami mohon Bapak Ibu kawan pajak sekalian untuk mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan presensi. Presensi juga sudah kami bagikan berupa link atau tautan di chat. Baik, kami tunggu kameranya untuk diaktifkan, Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Terima kasih sudah menyalakan kamera dari para Bapak Ibu kawan pajak. Presensi akan dilakukan 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Yang ketiga mungkin. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Dimohon untuk mengisi presensi karena nanti kami akan mengirimkan souvenir kepada para peserta kelas pajak pada siang hari ini ke alamat kantor Bapak Ibu masing-masing. Baik, sebelum kita memulai masuk ke materi, kami ingin mencoba refreshing atau mengingatkan kembali mungkin pengetahuan Bapak Ibu sekalian terkait pelaporan SPT tahunan badan. Kami akan membuka polling Bapak Ibu sekalian. Pretest ini berupa polling di aplikasi Zoom. Pretest ini akan dilakukan selama 5 menit dimulai dari sekarang ya. Pertanyaannya tidak jauh dari laporan SPT tahunan Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu, kawan pajak sekalian karena telah mengikuti atau mengisi pretest terkait serba-serbi tentang SPT tahunan badan. Semoga nggak sulit Bapak Ibu ya. Kalau menghadapi kesulitan, semoga kami yang datang pada siang ini bisa menjawab kebingungan Bapak Ibu sekalian terkait pelaporan SPT tahunan badan. Seperti yang kita tahu, kalau SPT tahunan badan ini itu dilaporkan setiap tahun. Untuk membahas serba-serbi terkait pelaporan SPT tahunan badan pada siang ini, perkenalkan saya Hubaya Arif Aulia, selaku moderator pada kelas pajak penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan badan kali ini akan ditemani oleh dua narasumber luar biasa dari penyuluh dari KPP PMB. Yang paling kanan, Bapak Hartono, penyuluh pajak ahli madya KPP PMB. Siap, selamat siang Mas Arif dan juga kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tengah kami ini telah hadir Bapak M. Ishak Ibrahim, penyuluh pajak ahli madya KPP PMB juga. Baik, untuk mungkin kita langsung ke materi saja ya, Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Materi pada siang ini mungkin akan dibawakan langsung oleh Bapak Ishak. Ya, baik. Kami akan coba
bagikan screen atau slide terkait materi yang akan kami bagikan pada siang hari ini. Baik. Kepada Bapak Ishak, dipersilakan untuk menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin tadi lupa ya menyapa Bapak Ibu kawan pajak, para wakil pajak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sudah saatnya ya untuk kembali lagi merefresh kembali, menyegarkan kembali ya untuk melaporkan SPT tahunan ya. Tapi untuk tahun kemarin sebenarnya sudah ya melalui e-form, dan tahun ini juga melalui e-form, tentunya dengan e-form yang sudah ada pengembangannya ya, seperti itu. Baik. Nah, bagi yang belum move on ya tahun kemarin ya, silakan sekarang menggunakan e-form ya, atau yang masih menggunakan SPT tahun kemarin, untuk saatnya sekarang sudah move on, bisa mengisi di e-form yang sudah ada di DJP online ya, sesuai dengan diatur di Per 05 ya tahun 2022. Baik. Kenapa sekarang kita menggunakan pelaporan SPT tahunan, yaitu menggunakan e-form SPT tahunan ya. Keunggulannya itu apa? Kan seperti itu ya. Secara garis besar, keunggulan daripada e-form SPT tahunan ini ada 4 ya. Yang pertama, kalau dulu kita menggunakan SPT badan ya melalui CSV itu masih terkoneksi dengan database ya, seperti itu. Jadi kalau ada error masih repot ya, seperti itu, karena harus connect ke database. Yang kedua, solusi ya ketika ada sama ya, kalau waktu itu masih menggunakan SPT, yaitu ketika ada error di SSP ya. Pada saat mengisi SPT tahunan 2021 ada error tidak bisa diisi karena ada prinsipnya waktu itu versi yang 12 atau versi 2010 itu adalah untuk mengisi yang tidak lebih dari 31 Desember 2020. Harus disetting dulu ya untuk menjadi ke versi yang 10 atau versi 2009 ya. Sehingga agak repot ya. Intinya harus dikonversi dulu dari 2009 ke 2010. Nah, dengan adanya e-form ini cukup mudah ya. Hanya melalui PDF kalau ada error ya, seperti itu. Jadi penanganan error yang ketiga ini lebih mudah karena ada file PDF ya, bukan database ya, seperti itu. Yang keempat, e-form ini kedepannya akan ada pengembangan-pengembangan. Ini terbukti dari tahun kemarin 2021, sekarang sudah dikembangkan lagi atas error-error yang tahun sebelumnya sudah mulai dikembangkan dan sudah bisa diatasi. Kedepannya akan ada prepopulatif ya, seperti itu, seperti halnya ada di e-faktur ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian apa aja sih fitur-fitur yang ada di e-form PDF SPT tahunan ini ya? Yang pertama adalah tentu tadi ada form PDF ya, seperti itu formatnya dalam bentuk PDF. Kemudian ketika kita akan menyeting tahun pajak, di sini juga ada token ya, untuk memverifikasi yang bisa dikirimkan melalui email atau SMS ya, seperti itu ketika kita akan mengambil token atau kode verifikasi. Nah, terus yang ketiga ada validasi NTPN dan PBK saat submit ya. Setelah diupload semua kelengkapan, di situ nanti ada kolom untuk validasi NTPN dan bukti PBK. Nah, kemudian dibuka juga menggunakan Adobe Acrobat DC PDF Reader ya, seperti itu. Ya sekarang udah versi 32 ya, disarankan versi 32 ya, meskipun versi 64 sudah ada ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fitur ini adalah fitur ada impor ya. Ada fitur skema impor. Jadi cukup mudah, tidak perlu repot ketika Bapak dan Ibu akan mengimpor atau data jumlah banyak bisa melalui skema impor CSV ya, sudah disediakan. Itu ada 5 item ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana tahapan pelaporannya ya? Pelaporan SPT tahunan menggunakan e-form ya, bisa pada prinsipnya ada 5 langkah ya. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa kalau memang tahun kemarin ya sudah mengisi e-form ya. Yang pertama adalah persiapan.
Persiapan artinya dokumen-dokumen nanti yang akan diimpor atau diupload di SPT tahunan melalui e-form. Yang kedua adalah login di laman DJP online. Yang ketiga adalah instalasi e-form bagi yang belum ya. Kalau yang tahun kemarin sudah, itu tidak masalah ya, tinggal menyeting kembali. Yang keempat adalah bagaimana teknis pengisian SPT tahunannya. Dan yang kelima adalah tahap submit SPT ketika semua sudah lengkap, ketika ada SSP yang sudah tervalidasi, ya seperti itu. Oke, tahap selanjutnya. Nah, sekarang menginjak kepada tahapan pelaporan SPT tahunan via e-form PDF. Ya, tahap yang pertama tadi kan ada 5 ya. Seperti tahap pertama yaitu persiapan ya. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Tentunya Bapak Ibu ya bisa menyiapkan pertama adalah laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini laporan rugi laba, neraca termasuk parent only ataupun laporan keuangan konsolidasi ya, jangan lupa. Nah, kemudian daftar penyusutan. Kalau jumlah banyak ya seperti itu harus kita siapkan juga nanti sebenarnya melalui skema impor ya yang cukup mudah. Yang ketiga tentunya ketika ada kurang bayar tuh daftar SSP ya. SSP ini SSP pasal 29 ataupun angsuran PPh pasal 25. Tapi tidak hanya itu juga ada kredit pajak atau bukti potong ya yang nanti akan dilampirkan di 17713 melalui skema impor ya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi tahapan yang kedua adalah login ya. Ya, login di laman DJP online ya. Seperti biasa, ini masukkan NPWP dan passwordnya ya seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga. Ya, tahap pelaporan SPT masih tahap kedua ya. Ketika kita sudah membuka login, jangan lupa ya di sini profil ya. Profil itu kita klik tab profil di sini berisi apa aja ya seperti itu. Ini untuk memastikan bahwa email dan nomor HP Bapak Ibu kawan pajak memang sudah terkonfirmasi dan sudah tervalidasi dan terdaftar di DJP online ya seperti itu. Ya, baru di sini kita klik lapor ya. Di situ baru ada formulir e-form ya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita tadi klik tab lapor, di sini akan muncul e-form ya. E-form ya. Nah, e-form ya. Nanti setelah kita klik e-form, selanjutnya next. Nah, ya oke. Setelah kita klik e-form, jangan lupa ya di sini kita unduh dulu ya, unduh Adobe Acrobat DC-nya ya, sebelum kita melanjutkan ke buat SPT ya. Tapi unduh dulu. Sebenarnya kalau unduh dulu itu kalau misalnya baru kita pertama kali ya tahun ini, kalau tahun kemarin misalnya sudah terdownload dan terinstall, itu tidak ada masalah, kita tinggal menyetingnya ya seperti itu. Baik, yang kemudian di sini ada muncul setelah terunduh Adobe Acrobat ini, di sini akan muncul ini tata caranya ya, gambar Adobe Acrobat ya, baru kita download ya, kita unduh, kemudian lanjut ya, diarahkan ke halaman unduh Adobe Acrobat. Setelah itu next, selanjutnya proses installment ya, di sini juga kami sarankan ya menggunakan versi 32 bit dulu ya, versi 32 bit, meskipun versi 64 itu sudah ada tapi masih dalam tahap pengembangan, itu anjuran dari pusat ya seperti itu. Dan mudah-mudahan karena di versi 72 ini sudah kami coba tidak ada masalah dan sudah banyak yang dikembangkan ya seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini apabila sudah pernah diinstal ya, terus tidak ada perubahan, langsung kita membuat SPT dan mengunduh file e-form-nya ya seperti itu di DJP online. Ini proses installment-nya seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ya, tadi baik. Ya, setelah selesai proses download installment, baru kita klik tab yang buat SPT ya. Ya, oke, klik tab buat SPT ya. Tab buat SPT di sini nanti kita setting mulai dari tahun pajak, jangan lupa ya. Tahun pajak rupiah atau dolar ya.
normal atau pembetulan ya, seperti itu. Kemudian ini akan terisi otomatis ya, seperti itu sebenarnya kalau tahun pajak 2022, kecuali pembetulan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini untuk mengirim token ya, jangan diklik dulu ya untuk kalau kita untuk mengunduh untuk yang pertama kali hanya kirim token, nanti tidak akan terdownload ya e-form-nya seperti itu. Jadi cukup tidak perlu di ini, cuman untuk pengiriman token melalui email, untuk kotak yang hanya kirim token tidak perlu di checklist ya, seperti itu. Nah, untuk media pengiriman token bisa melalui email ataupun nomor handphone Bapak Ibu ya, yang sudah terkonfirmasi di profil di JP Online ya, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita klik kirim permintaan ya, seperti itu, agar nanti terdownload ya e-form 1771-nya. Nah, kemudian jangan lupa juga di sini ada tab laman e-form PDF ya. Tab laman e-form PDF ini berisi unduhan-unduhan skema impor tadi ya. Ada 5 skema impor ya. Skema impor di 17713 ya, lampiran khusus 1, lampiran khusus 5, lampiran khusus 7 dan SSP ya, seperti itu. Nah, di sini juga di laman e-form ini ada petunjuk pengisiannya. Sudah jelas dan sudah di formatnya itu sudah jelas dan sudah diberikan contoh ya. Diberikan contoh bagaimana cara mengisinya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, setelah ada notifikasi sukses ya, baru di sini akan terunduh ya bersamaan dengan terkirimnya token ke email atau HP ya, seperti itu. Baik, untuk membuka ya, untuk membuka e-form-nya tadi setelah terunduh ya, biasa ya klik kanan ya, klik kanan nanti akan terbuka aplikasi e-form 1771-nya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan tips seputar file CSV ya. File CSV itu adalah yang skema impor yang sudah disediakan di 1771 e-form ya, seperti itu tadi ada 5 ya. Nah, bagaimana ketika kita akan mengisi ya file CSV ya, agar tidak ada notifikasi error ya. Nah, disinilah tahun kemarin banyak kendala-kendala, dan di tahun ini sudah dikembangkan dan hampir tidak ada kendala ya, seperti itu. Nah, apa aja nih tipsnya ketika kita mengisi skema impor, yaitu karakter-karakter khusus atau tanda baca ya, baik petik ganda, koma, spasi ataupun tanda bintang, ampersand dan sebagainya ya. Contohnya ketika kita mengisi di lampiran khusus penyusutan ya, seperti itu ya. Kalau memang situ harus diisi misalnya harga perolehan di situ, angka ya, tidak pakai titik dan koma, contohnya seperti itu, ataupun di kredit pajak ya, seperti itu. Ketika itu adalah objek pajak ya, diisi angka ya, seperti itu. Ya, jangan lupa juga ketika itu diisi adalah bulan perolehan, diisi bulan, tapi jangan diisi dengan kalimat atau kata ya, seperti itu, nanti akan ada notifikasi error ya, seperti itu. Nah, dan jangan lupa ya, ketika kita akan mengimpor ya, mengimpor baik misalnya kredit pajak di 1771 kita, jangan lupa ya, skema impor CSV-nya itu ditutup dulu, baru kita impor ya. Nanti kalau masih terbuka tidak akan bisa dan ada notifikasi error seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan fitur-fitur impor apa ini, kelebihan dari e-form ini ya. Yang ada 5 ya di sininya. Lampiran 3 tuh kredit pajak dalam negeri ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, itu kredit pajak dalam negeri ini 17713 ini ya. Itu untuk ambil yang tahun 2022 ya, jangan 2021. Nah, nanti tidak akan bisa dan akan ada notifikasi error. Jadi disinilah tak kelebihannya ya untuk e-form 2022 ini sudah diperbaiki dan dikembangkan. Ya. Terus yang kedua ada lampiran khusus
daftar penyusutan amortisasi dan amortisasi fiskal ya, seperti itu. Ketika kita juga jumlah penyusutannya banyak ya, bisa melalui skema impor ya. Yang ketiga adalah lampiran 7A, yaitu kredit pajak luar negeri ya. Di situ juga ada falasnya ya, seperti itu. Jadi bisa melalui skema impor kalau jumlahnya banyak ya, seperti itu. Lampiran khusus yang selanjutnya adalah lampiran khusus 5A. Di sini juga ada daftar cabang utama perusahaan ya. Di sini juga bisa melalui skema impor. Jangan lupa ketika mengisi lampiran khusus 5 ini ya, 9 digit pertama itu harus induknya ya, seperti itu. Itu ada ketentuannya ya, seperti itu. Selanjutnya silahkan ya untuk 6 digit selanjutnya ya, seperti itu. Yang terakhir ada lampiran khusus SSP ya, lampiran SSP pada halaman submit. Ketika kita sudah mengupload ya, sudah mengupload lampiran-lampiran ya, lampiran kelengkapan, baru di situ ada lampiran SSP ya. Jadi ketika kita ada kurang bayar SSP pasal 29 ataupun angsuran PPh pasal 25, silahkan kalau jumlahnya banyak bisa melalui skema impor ya. Terus kelebihannya lagi apa di sini, ada validasi SSP ketika submit ya. Ya, ketika statusnya SPTWP kurang bayar, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ketika kita tadi sudah dibuka ya, nah ketika kita klik kanan open ya, ada Bakrobat akan muncul ya form seperti ini ya, seperti yang sudah di-share ya, seperti itu. Nah, mulai dari induk misalnya, terus ada kolom yang berwarna merah, itu adalah wajib diisi ya. Kalau Bapak dan Ibu kawan pajak tidak mengisi, itu tidak akan bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Untuk yang kuning itu sudah tergenerate secara sistem ya. Untuk yang putih ya silahkan, misalnya untuk KLU jangan lupa ya, KLU jangan sampai ada notifikasi error ya. Nanti ketika disubmit itu tidak akan bisa ya, kalau di sini statusnya error ya, seperti itu. Oke, setelah kita isi misalnya mulai dari induk, terus 1771 sampai dengan 6 dan lampiran-lampirannya, terus kita kirim, akan masuk ke menu untuk unggah ya, kelengkapan SPT tahunan ya di sini. Jadi di sini untuk laporan keuangan sendiri bisa diunggah ya. Di sini ada kapasitasnya cukup besar ya, 20 MB. Yang lain-lainnya 5 ya, ada 6 berarti 30. Ya cukup besar ya untuk Bapak Ibu ya, untuk bisa mengunduh ya, mengupload ya, mengunggah lampiran kelengkapannya seperti itu. Dan lampiran-lampiran lain yang dipersyaratkan untuk di wilayah PMB ini ya, seperti itu ya. Misalnya ada lampiran kalau misalnya tidak ini di laporan keuangan, bisa di dokumen lainnya ya, file sudah disediakan juga di sini 5 MB ya, seperti itu. Untuk kelengkapan ya nanti bisa akan dijelaskan oleh Pak Hartono ya, seperti itu. Nah di sini selanjutnya juga ketika kita status kurang bayar ini akan ada, tadi ya sudah dijelaskan, ada validasi NTPN ya. Di sini ketika kurang bayar ataupun ada angsuran PPh pasal 25 ya, di sini akan memvalidasi valid atau tidak NTPN-nya ya, seperti itu. Setelah lengkap ya, baru kita submit ya, submit. Ya. Nah, selesai di situ ya nanti masuk ke online. Oke, baik. Terima kasih Pak Ishak sudah menyampaikan informasi terkait bagaimana mengisi, mengunduh, bahkan sudah disampaikan juga terkait pembaruan apa saja di e-form ini. Mungkin saya coba resume bahwa pembaruan di e-form ini itu bisa dibilang menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak. Karena biasanya keluhannya itu muncul saat pengisian ini, aset tetap ya Pak ya? Iya. 1A itu banyak keluhannya, Pak kalau e-form itu ngisinya harus satu-satu loh Pak. Nah, sudah dijawab dari DJP, sekarang bisa melalui skema impor, betul. Ya, betul. Apa saja tadi Pak bisa diulang yang diimpor itu, sekalian slide-nya mungkin ya dimunculkan? Ya, boleh. Ada beberapa formulir yang apalagi wajib pajak di KPPMB ini Pak ya. Betul. Asetnya itu pasti banyak. Aset atau kredit pajaknya cukup banyak. Betul. Ya, KPDN itu ya Pak ya, kredit pajak di dalam negeri itu pasti banyak. Iya. Nah,
Jadi ini cukup menjawab sekali terkait keluhan-keluhan wajib pajak di tahun lalu mungkin ya Pak ya. Iya. Karena impor ini itu bisa dilakukan dalam bentuk CSV nanti diekspor ke PDF-nya betul Iya, betul ya. iya, diimpor dari ya di situ ada menu impornya ya di form 1771 itu ya. Baik. Dan mungkin ini Pak nih, tadi tuh saya lihat ada satu slide yang sepertinya itu remeh, tapi sepertinya ini seringkali wajib pajak lupa Pak, yaitu klik kanan Pak. Oke. Betul Pak ya? Iya, betul. Betul. Nah, ini tuh seringkali saya lihat sih banyak yang sepertinya lupa kalau membuka PDF dari e-form itu sebaiknya klik kanan ya Pak ya? Sebaiknya klik kanan. Betul. Ketika misalnya kita nggak klik kanan double 2 kali tidak akan muncul ya di situ. Betul. Klik kanan di situ ada menu di situ ada Betul. berobat diisi langsung ya. Nah, Oke, iya ya. nanti akan muncul ya Pak ya Betul. pengisian betul. Betul. Terus ada juga pertanyaan biasanya gini Pak nih, saya belum punya aplikasinya nih atau aplikasinya kan sekarang Adobe nih. Sebenarnya tadi sudah terjawab juga Pak ya di awal bahwa DJP sendiri sudah menyiapkan aplikasi yang siap untuk diunduh ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Itu aplikasi Adobe Acrobat DC ya, seperti itu. Cuman jangan lupa ya, bagi yang belum, yang kemarin masih SPT atau belum move on, jangan lupa ya disetting dulu otomatisasinya ya. Jadi Adobe Acrobat DC-nya tolong di disable dulu ya, agar nanti ketika mendownload bisa ya seperti itu. Harus di disable dulu, nanti di run administrator bisa ya di services.msg ya. Baik. Jadi diklik ya, otomatisasinya menjadi disable, baru bisa kita mendownload ya. Untuk versinya tadi sudah kami jelaskan ya, disarankan ya yang 32 bit dulu ya, agar nanti tidak mengalami kendala ya, baik impor atau pengisiannya secara key-in atau skema impor ya. 64 juga memang bisa ya, tapi masih dalam pengembangan seperti itu. Berarti aplikasi sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Terus e-formnya juga sudah dipermudah dengan impor, skema impor. Berarti sepertinya sudah tidak ada alasan lagi untuk move on Pak ya? Iya. Untuk move on dari ISPT ke e-form. Betul, meskipun sebenarnya ISPT sudah masih bisa atau sudah diblok sih Pak? Ya, secara aturan di Per 05 itu sudah nggak bisa harusnya ya. Jadi kita harus move on lah ke yang baru ya. Dan tahun kemarin juga sudah ya. Baik. Mas sudah cukup 1 tahun ya. Masa nggak bisa move on ya seperti itu ya. Apalagi kenalan dengan yang baru ya. Betul. Apalagi familiar dong. Betul. Baik. Sudah disampaikan segitu jelasnya nih dari awal sampai submit. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu penanganan error nih. Meskipun karena ini aplikasinya baru, pasti tetap aja muncul error-error ya Pak ya. Betul, baik. Betul. Untuk penanganan error ini kita sudah siapkan temanya yang akan disampaikan oleh Bapak. Apa nih Pak ya? Monggo. Dipersilakan Bapak. Faisal atau Pak Arfan? Faisal aja. Ya, Monggo. Oh iya. Biar nyambung kali ya. Oh baik. Monggo Pak. Dipersilakan. Oke, untuk penanganan error tolong Oke. Ketika ada notifikasi seperti ini ya, ini berarti Adobe Acrobat-nya belum kompatibel. E-form-nya Adobe Acrobat DC-nya ya, tadi sudah saya jelaskan. Berarti ini untuk notifikasi ketika sudah terdownload dan install, mau membuka e-form-nya, tidak klik kanan. Ini tadi Pak ya. Ini yang tadi ini sudah dibahas ya. Mungkin betul. Selanjutnya yang selanjutnya. Baik. Nah, error yang kedua ya, mungkin ya. Untuk error yang kedua ya. Nah, tolong juga ketika kita sudah mendownload itu sudah tergenerate sebenarnya e-form 1771 itu dengan filenya ya. Filenya itu form 1771 kemudian NPWP ya, NPWP wajib pajak. Tolong jangan di rename ya seperti itu. Iya, jangan diubah berarti namanya Pak ya? Ya. Namanya jangan diubah berarti ya. Baik. Kalau misalnya masih terkendala, silahkan coba juga diunduh ulang. Barangkali ini masih e-form yang lama ya seperti itu, karena sebelumnya juga sudah ada e-form ya untuk yang sebelum ada Acrobat ini ya seperti itu ya. Baik, untuk error selanjutnya gitu ya.
Nah, di sini ya ketika kita ada notifikasi ya tadi untuk validasi kita skema impor SSP ini ya. Anda menggunakan SPT katanya versi lama. Ya ini solusinya cukup mengunduh ulang ya seperti itu. Ini sudah dipastikan berarti masih versi yang lama kan seperti itu ya. Kan sebelum ini juga sudah ada e-form sebenarnya, tapi itu versi yang lama ya. Harus kita tinggalkan ya seperti itu. Untuk error selanjutnya. Oke. Nah, ketika kita sudah masuk ke e-form di sini kan ada contohnya ketika kredit pajak dikurangi dengan PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak di sini lebih besar ya, kredit pajaknya ada lebih bayar. Tapi ketika di poin selanjutnya itu harusnya sama ya lebih bayarnya, tapi di sini berbeda. Nah, di sini juga mungkin harusnya nih diunduh ulang file ini, kemungkinan juga ini masih menggunakan e-form yang lama. Untuk yang 2021 aja dengan 2022 sudah berbeda ya, e-form ini sudah ada pengembangan. Jadi tolong selalu update e-form ini, bisa saja dalam hari ini akan berbeda dengan minggu depan karena akan ada pengembangan terus ya seperti itu ya. Dan itu untuk mendownload itu atau untuk menyeting itu ya bukan bisa beberapa kali ya, beberapa kali untuk mendownloadnya ya. Artinya kita terus update dengan e-form terbarunya seperti itu ya. Oke, untuk error yang selanjutnya. Nah, ini juga karena tadi sudah saya jelaskan, ketika ada di kolom itu warna merah ya harus diisi ya. Mandatori ya Pak ya? Iya, mandatori ya, harus diisi, wajib diisi. Kalau tidak diisi tidak akan bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Betul, cukup jelas Pak. Uniform yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah untuk jenis error yang keenam ini ya, di 17715. 17715 ini terdapat bagian warna merah ya. Sebenarnya ini cukup gampang aja ya, kalau ketika seperti ini kita hapus dulu deh row-nya ya. Tapi di situ ada tambah, ada hapus ya, dihapus ya. Tapi diisi ya halamannya, misalnya itu kan satu ya. Cukup dihapus satu ya, nanti akan kembali lagi ya seperti itu. Oke, untuk error selanjutnya. Nah ini saling tindih ya Pak ya. Nah ini bisa saja terjadi ya ketika kita mengimpor ya daftar penyusutan yang begitu banyak atau sampai puluhan ribu, bisa terjadi hal seperti ini ya. Ya tolong dicek kembali, teliti kembali CSV ya, CSV-nya itu ya. Nah bisa saja caranya itu satu baris itu kosong itu diklik hapus dulu ya, ya seperti itu, baru kita input ulang ya, ataupun bisa aja sih dihapus semuanya, tapi hapus di sini ada menu hapus di situ, tolong diketik dari halaman 1 sampai dengan ya, jangan hapus satu-satu misalnya, baru kita impor kembali. Ya, nah, impor kembali ya, nanti sudah benar kembali itu seperti itu ya. Nah, jangan lupa seperti yang tadi juga. Kemungkinan juga di sini ada yang harus diisi angka, bisa saja diisi kata, ataupun angka ini ada salah mengisi menggunakan titik atau koma ya, tidak diperkenankan ya. Petunjuknya sebenarnya sudah jelas ya. Kalau kita mengikuti tidak akan masalah sebenarnya seperti itu. Karena desimal itu jadi terbaca karakter ya Pak ya? Terbaca karakter, nanti Betul. ada notifikasi error ya seperti itu. Kalau angka silakan angka, kalau keterangan silahkan diisi huruf atau apa ya seperti itu. Nah untuk error selanjutnya ya. Nah ini juga sama ya, karakter ya seperti itu. Ketika kita contohnya ya, ini date month year tanggal ya, tanggal atau tahun perolehan ataupun tanggal di bukti potong ya, kita isi date month year ya. Formatnya berarti Pak ya? Ya formatnya sudah baku ya, sudah baku diisi date month year, jangan terbalik ya. Ataupun misalnya ketika mengisi kita date month year bulan Februari tanggal 31 kan tidak ada, itu juga akan error seperti itu. Format penanggalan, betul Pak. Format penanggalan ya, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan. Di sini tahun perolehan ya diisi tahun perolehan, jangan diisi kata atau keterangan ya seperti itu. Kalau keterangan silahkan diisi keterangan, catatan diisi silahkan diisi catatan ya. Di sini juga sebenarnya menggunakan kalau untuk di catatan atau keterangan bisa sudah kami coba juga
bisa menggunakan garis miring atau apa ya di situnya ya, sudah bisa. Tidak ada masalah seperti tahun kemarin ya, seperti itu. Terus error selanjutnya. Nah, untuk notifikasi yang untuk error 9 ya, kesalahan pada server ya, terdapat spasi ya. Ketika kita ngambil kode verifikasi ya, tolong jangan ada spasi ya. Jangan ada spasi ya. Lebih bagus sih diketik, di copy paste juga bisa, tapi jangan ada spasi. Seringnya kalau copy paste itu spasinya ke bawah ya Pak ya? Spasinya kadang ke bawah, kadang kita lupa. Iya betul Ya, betul. makanya akan ada notifikasi ya seperti ini. Jadi tidak bisa disubmit ya. Baik. Jadi nanti unduh ulang aja ya file e-form PDF-nya ya, bisa diunduh ulang. Oke. Selanjutnya, error selanjutnya. Nah, ini juga sama sebenarnya pertanyaannya ya. Gagal kirim SPT ya. Nah, gagal kirim SPT tidak valid data SPT. Pertama tadi di KLU di induk itu ya ada bertuliskan error. Kalau seperti ini kasusnya segera diperbaiki ya KLU-nya ya seperti itu. Kalau misalnya KLU-nya belum tervalidasi dengan DJP ya silahkan hubungi KPP terdaftarnya ya seperti itu ya. Karena di sini ada bertuliskan error ya. Ataupun bisa saja yang kedua ini ada untuk SPT tidak valid ini di form induk SPT bagian B nomor 4 harus memilih tarif meskipun nihil. Nah, untuk e-form 2022 ini sebenarnya kalau sudah kami coba untuk yang nihil langsung bisa ya, tidak ada gagal kirim data SPT tidak valid ya, sudah bisa ya. Tidak ada masalah, sudah tergenerate secara sistem gitu ya ketika nihil ya. Nah, terus yang ketiga tolong dicek tiap pengisian SPT ya, khususnya melalui skema impor ataupun secara key-in ya seperti itu ya. Ada petunjuk-petunjuknya sudah jelas, kalau kita ikutin sebenarnya tidak akan ada notifikasi gagal kirim ataupun error-error lainnya seperti itu. Berarti sebenarnya sudah diberikan petunjuk ya Pak ya? Sudah diberikan petunjuk ya tadi di namanya bisa di DJP online bisa diunduh ya seperti itu. Baik. Oke. Untuk error selanjutnya impor daftar penyusutan ya. SPT tahunan badan ya. Nah, ini juga triknya bagaimana ya seperti itu. Coba ya tolong ketika kita apalagi wajib pajak ya di KPPPMB ini. Pasti ini banyak banget ya, ini. Bukan hanya penyusutan mungkin ya, termasuk kredit pajak dalam negeri ya. Betul. Di sini juga tolong ketika impor itu dipecah-pecah dulu ya 10.000 ya di skema impornya itu ya. Ya, misalnya 1 sampai 10.000, kemudian 10.000 1 sampai 20.000. Itu bisa ya seperti itu. Nanti tidak laptopnya tidak akan terasa berat ya aplikasi e-formnya ya seperti itu. Ini kenapa di KPPPMB itu wajib pajaknya banyak Pak? Karena kan perusahaan lama nih Pak. Betul. Jadi meskipun asetnya itu sudah habis, tetap wajib dilaporkan. Wajib. Tidak boleh diakumulasikan jadi satu kelompok ya Pak ya. Tetap iya, betul. Itulah kenapa di KPPPMB ini wajib pajaknya itu banyak banget Pak. Betul. Lanjut mungkin Pak. Nah, kemudian tadi mungkin penyusutan juga terkait mungkin tadi ada nilai sisa buku ya. Nah, betul. Yang tahun kemarin itu kan belum bisa ya. 0 katanya nilai sisa buku. Tahun ini sudah bisa, sudah kami coba. Dengan nilai 0 bisa ya, seperti itu. Tidak ada masalah, artinya bisa berlanjut ke step selanjutnya ya di e-form. Menjawab permasalahan tahun lalu Pak ya. Tahun lalu banyak yang sudah terjawab ya. Nah, kemudian error selanjutnya kali ya. 12. Nah, error selanjutnya error 12 ini tadi sudah dibahas juga ya. Gagal download e-form ya, gunakan dulu ya. Sebenarnya sih kalau tahun kemarin sudah ya, tidak ada masalah gitu ya. Mungkin kalau mau nyoba yang versi 64, tapi disarankan dulu yang versi 32 biar ada tidak masalah ya ketika impor ya. Betul. Aplikasinya kan sudah disiapkan tadi tuh Pak ya. Itu aplikasi 32 berarti Pak ya? Iya betul. Aplikasi versi 32 ya. Baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya error selanjutnya. Nah ini error 13 ini lampiran khusus 6A ya, penghasilan neto komersial. Oh iya, ini untuk lampiran khusus 6A ini juga ini menjawab masalah error tahun lalu ya. betul. Di sini sudah diperbaiki juga ya seperti itu. Iya.
Yang penting kita ketika ada di situ kolom A dan B-nya, Ya. ya isiannya tidak usah diisi kalau memang kita tidak termasuk AWP khusus BUT. BUT, ya. betul. Kalau dulu mungkin Kayak wajib harus pajak, gitu Pak, ya. Iya harus, wajib pajak tidak mengisi, tapi kenapa muncul? Nah sekarang Betul, tidak, sudah diperbaiki menjawab pertanyaan tahun Tahun kemarin. lalu, betul. Seperti Banyak itu. perbaikan sekali Ya, memang. betul. Nah selanjutnya mungkin error selanjutnya ya. Ya. Untuk cabang di luar negeri untuk NPWP 0 ya, seperti itu. Ini solusinya hanya satu, NPWP-nya ya harus diisi dengan NPWP cabang ya, seperti itu. Termasuk ya misalnya cabang yang di dalam negeri juga kemarin ada error misalnya ya, seperti itu. Nah sekarang memang harus diisi. Nah ketika cabang bisa diisi 0 tahun kemarin katanya ada masalah tidak bisa diisi. Tahun ini sudah terjawab ya, untuk IFOM 2022 ini sudah terjawab. Dengan diisi 0 juga bisa ya, seperti itu ya, untuk pembantu ya, cabang pembantu. Diisi 0 bisa dan bisa berlanjut ke step selanjutnya dalam pengisian ya. Jadi banyak memang yang sudah terjawab ya untuk IFOM 2022 ini ya. Nah, untuk error selanjutnya ya. Nah, ini sama ya. Betul. Nah, meskipun kami coba dengan jenis wajib pajaknya bukan bank, harusnya WP Bank juga sama. Ketika jumlah cabang pembantunya bisa diisi 0 di IFOM 2022 ini, harusnya WP Bank juga harusnya bisa ya, seperti itu ya. Ini menjawab pertanyaan tahun kemarin ya. Oke. Untuk selanjutnya error yang penanganan error ya, error yang ke-16 nilai sisa buku. Tadi sudah saya jelaskan juga nilai sisa buku ya di penyusutan itu ya. Tahun kemarin tidak bisa diisi ya, error ya. Tahun ini sudah kami coba, sudah diisi 0, bisa berlanjut ke step selanjutnya ya. Ketika nilai sisa bukunya habis ya, seperti itu. Bahkan bisa pakai fitur impor tadi Pak ya? Sudah dicoba secara in manual dan secara impor, dua-duanya bisa. Mantap. Seperti itu, ya. Sudah menjawab pertanyaan yang tahun sebelumnya. Oke. Nah, impor data penyusutan ke IFOM berantakan di sini katanya ya. Nah, seperti yang tadi mungkinnya sudah dijelaskan ya. Pastikan untuk nilai sisa buku dan khusus fiskal tidak terdapat nilai dengan koma. Ya. Jadi kalau ketika di kolomnya angka ya harus diisi angka, tidak pakai koma atau titik ya. Karena terbaca karakter Pak ya? Karena terbaca karakter seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin cukup mudah ya, bisa dicoba Bapak dan Ibu ya. Kalau ada masalah-masalah silakan hubungi ke bagian helpdesk ya, seperti itu, nanti akan di-share oleh panitia ya. Ya, linknya mungkin bisa Bapak Ibu kawan pajak sekalian cek di kolom chat. Di situ ada link KPPPMB ya. Di situ Bapak Ibu apabila masih menemukan error-error di luar paparan kami pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa menanyakan dan akan kami coba bantu. Namun seringnya itu sih yang saya lihat itu terkait ini Pak. Jadi seringkali itu lapornya mepet nih Pak nih. Iya. Otomatis server kali ya, permasalahan server. Jadi kayak down atau masalah saat submit gitu ya, lama tepatnya gitu mungkin Pak ya. Oke, iya betul. Mungkin ya karena kalau mepet ya semua masuk ya, tapi itu kan sebenarnya IFOM ini offline. Oh, begitu Pak. Kapan online itu ya ketika kita mau submit di terakhir, upload ya kurang bayar, baru di situ saja sebenarnya kan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah kami paparkan terkait permasalahan yang biasanya muncul atau error-error yang biasanya muncul saat lapor SPT tahunan. Nah, selanjutnya kita akan menyampaikan materi terkait kelengkapan SPT tahunan PPh Badan. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Har. Baik. Silakan Pak Har. Baik. Untuk menambahkan materi, Mas Arif, jadi kita tadi kan sudah berbicara masalah aplikasi ya. Sebenarnya aplikasi ini proses digitalisasi dari formulir ya. Jadi formulir ini tentu terkait dengan pelaporan yang berisi tentang penghasilan, biaya, juga perhitungan pajak, kemudian pajak yang dibayar, pajak yang terutang, terus aset,
kewajiban, dan juga modal. Tentu dalam laporan-laporan ini kawan pajak sudah memilikinya, yaitu laporan keuangan dan kelengkapannya, termasuk daftar-daftar dari rincian-rincian account yang dibutuhkan untuk rincian-rincian dalam laporan kelengkapan ini tentu sudah ada. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Isa bahwa bagaimana proses untuk pelaporannya lewat e-form digital. Nah, Bapak dan Ibu, tentu kita harus menyadari bahwa di dalam komponen SPT ini ada objek pajak dan bukan objek. Nah, ini juga Bapak-bapak juga pembukuannya ini harus ada pemisahan antara final dan non final, ini juga harus dipisah karena itu tidak bisa dibiayakan. Tentunya ini sudah hafal ya. Kemudian juga bagaimana perhitungan dan pengkreditan, ini enggak masalah. Nah, di dalam kelengkapan ini yang menjadi titik poinnya adalah laporan keuangan dan juga penyampaian PPh 29 apabila terhadap kurang bayar. Nah, laporan keuangan sendiri ini kan kalau yang sudah diaudit dan biasanya diaudit terutama untuk perusahaan emiten ya, umumnya kan diaudit. Nah, ini tentu harus yang sudah diaudit dan hanya parent only. Jadi karena kita mengenal hanya satu identitas, yaitu tidak termasuk gabungan. Jadi kalau misalnya kita itu punya anak perusahaan, jadi emiten ini punya anak perusahaan, ini hanya perusahaan induknya saja. Anaknya juga terpisah hak dan kewajiban pajaknya. Gitu. Jadi bukan konsolidasi. Nah, umumnya KAP atau kantor akuntan publik itu menyajikan dua model, yaitu pertama adalah konsolidasi dan yang kedua adalah parent only. Kan gitu ya. Nah, ini tentu harus dilampirkan dan juga kawan pajak harus mengingat nih, ada lampiran itu lampiran dari 1 sampai 6 dan juga lampiran khusus. Nah, ini teman-teman kawan pajak harus perhatikan. Kalau di dalam lampiran 1 sampai 6 ini terkait dengan aktivitas utama ya, mulai dari perhitungan fiskal, kemudian harga pokok penjualan di lampiran 2, kredit pajak, PPh final dan non final di lampiran 4 dan juga daftar pemegang saham dan susunan pengurus, dan laporan yang ke-6, lampiran ke-6 adalah penyertaan modal afiliasi, kemudian utang, daftar utang dan juga piutang di lampiran 6. Nah, selain itu juga ada lampiran khusus para teman kawan pajak. Lampiran khusus ini terkait dengan dokumen pendukung, yaitu misalnya penyusutan dan amortisasi, kompensasi kerugian, kemudian transaksi, pernyataan transaksi hubungan istimewa, kemudian juga fasilitas penanaman modal, daftar cabang, dan juga ada kalau misalnya ada tax treaty ya, PPh pasal 26 ya. Jadi kredit pajak luar negeri, kemudian juga kutipan-kutipan elemen terkait dengan laporan keuangan. Ini kawan pajak harus perhatikan, ini diwajibkan untuk diisi. Selain itu juga barangkali slide berikutnya, kawan pajak juga harus perhatikan di dalam SPT sendiri ini sudah ada daftarnya. Nah, daftarnya ini kawan pajak harus perhatikan. Kalau terjadi transaksi-transaksi khusus, misalnya ada BUT dan lain sebagainya, ini juga harus disertakan, gitu, kawan pajak ya. Ini di SPT sendiri sudah ada. Nah, terkait dengan fasilitas nih, fasilitas ini kan di para emiten ini kan mendapatkan fasilitas keringanan pajak berupa penurunan tarif 3%. Nah, ini tentu harus ada keterangan dari Biro Administrasi Efek. Jadi ini juga harus Bapak Ibu dapatkan. Dan tak lupa juga barangkali ada fasilitas khusus ya, fasilitas modal kan sektor tertentu kan kadang-kadang ada. Ini juga kemungkinan ada dari BKPM juga kadang-kadang kan gitu. Nah, kemudian juga lampiran-lampiran lain, ya misalnya ada piutang yang tidak dapat ditagih dalam hal ini penghapusan,
dan juga ada istilahnya daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, ini misalnya untuk perbankan, kemudian juga untuk migas, production sharing, dan juga lain sebagainya. Nah, kawan pajak, ini semua adalah tentu kawan pajak sudah ada, dan itu tolong disampaikan dalam bentuk PDF, diupload di e-form. Tadi sudah ada ruangnya. Lampiran, Pak ya? Ya, di lampiran, mungkin bisa ditayangkan di lampirannya. Lampiran yang awal tadi. Yang awal tadi coba. Baik. Di lampiran. Lagi, terus. Lagi. Yang isinya itu lampiran apa saja? Lampiran apa saja itu tadi? E-form. Lagi. Naik lagi. Nah, itu kan sudah ada. Jadi nanti kawan pajak, ini kan lampirannya banyak nih. Kalau yang sedikit-sedikit nanti bisa digabung. Ya, bisa digabung karena ini fieldnya kan ada sekitar hanya 5 ya, hanya 5. Jadi nanti yang laporan keuangan tadi kan yang paling gede itu 30 MB itu satu. Mungkin lampiran keterangan kan mungkin kecil ya, nanti digabung dengan lampiran lain. Jadi sehingga seluruh lampiran itu diharapkan bisa diupload di e-form ya, selengkap-lengkapnya. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak lengkap, itu SPT tadi dianggap tidak disampaikan, dianggap SPT biasa. Tidak lengkap, Pak ya? Ya, jadi kawan pajak harus sadar, ini usaha yang demikian keras, laporan-laporan sudah ada, sayang kalau tidak lengkap ya. Betul, Pak. Karena sudah disampaikan, tapi kurang lengkap, jadi tidak dianggap sebagai SPT gitu. Dan gitu ya, itu kira-kira. Terkait penamaannya mungkin Pak ya, penamaan yang diunggah di e-form itu juga mungkin bebas, tapi disesuaikan dengan bentuk filenya Pak ya, kayak audit report, terus apa, karena mungkin dari bagian pengawasan itu mungkin kembali lagi terkait laporan keuangan yang audit report tadi Pak ya, betul. Meskipun dia itu holding, tetap PER-nya dilaporkan, yang audit report-nya juga tetap dilaporkan, yang konsolnya, begitu. Terus untuk yang penamaan file tadi itu bebas Pak ya? Tidak ada permasalahan? Mungkin bisa dibuka di slide 19 kali ya? 19 coba. Slide 19 coba. Jadi kalau penamaan sebenarnya itu kan masalah teknis ya, itu Betul. tidak terlalu ngaruh. Yang terpenting adalah penamaan file di e-form-nya, nggak boleh dirubah. Ya, yang tidak boleh dirubah itu hanya file e-form-nya ya Pak ya? Ya, yang kalau ini kan umumnya misalnya audit report, terus surat keterangan, daftar performing debitur, terus macam-macam kan ini bisa digabung-gabung gitu ya. Betul Pak. Nanti bisa disesuaikan gitu, nanti bisa diupload. Nah ini contoh kondisi lokasi dari e-form yang bisa diupload di e-form tadi ya. Nah, gitu kira-kira, Mas Arif, kira-kira. Ya, oke. Bapak Ibu, sekali lagi mungkin terkait laporan keuangan, seringkali yang terjadi di KPP PMB ini wajib pajak itu mengupload hanya audit report konsolnya, padahal itu berbeda dengan entitasnya gitu. Jadi memang yang kami butuhkan terkait kelengkapan itu merupakan laporan keuangan terkait entitasnya gitu. Tapi muncul lagi pertanyaannya, lalu yang holding apakah tidak perlu Pak tetap dilaporkan sebagai kelengkapan gitu. Tapi yang wajibnya itu adalah laporan keuangan entitasnya ya Pak ya? Iya betul. Baik. Nah ini juga Mas Arif juga harus ditambahkan kalau misalnya itu terkait dengan holding tadi, kan itu kan tentu ada afiliasi ya, afiliasi. Nah itu kan ada transaksi-transaksi khusus ya antar anak, antar anak orang tua gitu, induk sama anak ya. Betul. Nah itu kan transaksi-transaksi khusus. Nah ini kan juga harus dilaporkan. Demikian juga pernyataan mengenai transfer pricing kalau misalnya ada hubungan dengan luar negeri dan sebagainya, ini juga harus disampaikan. Nah, jangan sampai ini nanti tidak disampaikan, nanti dianggap tidak lengkap, karena di dalam laporan KAP umumnya kan ada penjelasan tentang transaksi afiliasi. Betul Pak.
Nah, ketika di laporan KAP itu ada transaksi afiliasi dan tidak didukung oleh kelengkapan dari transaksinya itu, maka dinyatakan tidak lengkap, kan begitu. Nah, jadi itu kan kait-mengkait antara laporan keuangan dengan lampiran-lampirannya, begitu kira-kira. Baik, Pak. Gitu kira-kira. Berikutnya, Pak, kalau misalnya nih, saya yang sering terjadi karena wajib pajak KPP PMB ini kan merupakan perusahaan besar, dan kita memang mewajibkan untuk audit nih. Seringkali mereka menanyakan, Pak, nih kita lagi masih di audit nih, Pak, nih. Kita bagaimana kewajibannya? Itu kira-kira bagaimana, Pak? Ya, kalau perusahaan ini belum selesai auditnya oleh KAP ya. Betul, Pak. Nah, itu kan pada umumnya KAP ini kan kira-kira adalah ya, kira-kira rencana kerjanya ya. Targetnya itu kira-kira selesai berapa lama kan gitu loh. Nah, itu kan sepanjang itu memang belum selesai, nanti bisa minta surat keterangan dari KAP-nya. Kemudian dari perusahaan emiten ini tetap menyampaikan SPT, yaitu SPT perpanjangan, yaitu formulir 1771Y perpanjangan ya, nanti disampaikan. Nah, sebelum diaudit, tentu perusahaan ini sudah menyajikan laporan keuangan versi manajemen. Betul. Nah, itu saja yang disampaikan. Nanti disampaikan. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika ada kekurangan bayar, artinya PPh 29, perhitungan kurang bayar, juga harus dilampirkan surat setoran pajak 29-nya. Nah, ini disampaikan sebelum atau paling akhir 4 bulan sebelum berakhir masa tahun pajak, tahun buku ya, tahun buku. Jadi karena tahun bukunya kan bisa Januari, Desember atau Juni, Juli, ya kan gitu. Jadi 4 bulan sebelum berakhir, ya 4 bulan berakhir. Jadi kalau sekarang Januari sampai Desember, berarti paling akhir berarti 30 April ya, 30 April. Nah, ini April ini Lebaran ya Mas Arif ini. Oh iya, betul-betul. Itu kalau tidak salah bersamaan dengan mepet Pak ya, dengan cuti bersama ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini juga kawan pajak harus segeralah ya. Ini kami ingatkan Pak ya. Iya, saling mengingatkan karena minggu depan ini sudah mulai Ramadan, sudah mulai puasa. Nah, umumnya kan suasana kerja itu sudah pengen pulang kampung ini, pengen liburan ini. Nah, ini sedapat mungkin kawan pajak sudah mulai mempersiapkan dan mengisi-ngisi lah ya, mengisi supaya e-form-nya ini kalau ada kendala segera ditanyakan, betul. Masalah impor atau masalah apa nanti ditanyakan, sehingga kalau bisa itu Ramadan itu sudah clear, ya udah ready, ya tinggal submit aja Pak ya. Tinggal submit. Nah, terus begitu Lebaran pulang kampung udah lega. Gitu kira-kira. Baik, berarti sepertinya seluruh materi sudah kita sampaikan nih Pak nih. Dari awal dari awal kita unduh Adobe-nya sampai permasalahan apa saja, bahkan sampai kelengkapan apa saja yang perlu disiapkan atau diupload nanti di e-form SPT Tahunan Badan 2022. Namun saya yakin Bapak Ibu kawan pajak sekalian nih masih ada kebingungan, dan saya lihat juga dari kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, serta di awal ya saat registrasi itu kita sudah membuka kolom pertanyaan ya Pak ya? Iya, kolom pertanyaan. Iya, cuman sepertinya semoga sudah terjawab ya sebagian ya terkait pengenalan atau pembaruan dari e-form. Terus tipsnya saat ngisi e-form itu seperti apa, pembaruannya apa saja, bahkan sampai kelengkapannya itu apa saja. Baik. Selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi kali ya. Untuk kita buka mungkin di ini pertanyaan, database pertanyaan dulu yang ada di kolom chat. Kolom chat sepertinya sudah terjawab semua. Oh, ini yang waktu registrasi, Mas. Ya, yang registrasi dulu ya. Baik. Registrasi, sebentar, saya pilih yang kira-kira belum terjawab mungkin ya. Iya. Terkait yang data 1A sepertinya sudah terjawab semua. Terus terkait
eh, Oh, itu datanya besar ini yang. iya, betul data Pak. besar, Jadi ya. yang saya sampaikan tadi Pak, Ya, kayak betul. wajib pajak KPPMB ini perusahaan lama, Mm-mm. terus asetnya itu banyak. Mm-mm. Apakah harus dilaporkan semua? Wah, harus. Harus. Terus kalau banyak ini ngelaporinnya gimana nih? Karena sepertinya e-form tahun lalu itu mereka harus input satu persatu ya Pak ya. Iya. Sudah kita sediakan Impor. fitur impor, betul, Mm-mm. skema impor, dan itu semoga membantu. Nah, terus pertanyaannya gini Pak, gimana kalau ternyata itu datanya banyak banget dan anggaplah di atas 20.000 tadi ya. Oke. Sepertinya sudah disampaikan juga tadi ya. Sudah disampaikan. Itu berarti gimana Pak? Dipecah Mungkin tadi Pak ya? triknya tadi ya, Betul. pecah ya. Betul. Jadi misalnya 10.000 dulu ya, itu pun biar performanya cepat ya. Ketika kita ngimpor itu maksudnya di situ juga ya. 1 sampai 10.000 dulu sudah masuk ya, di impornya muncul, baru misalnya 10.000 1 sampai 20.000 ya, seperti itu. Jadi bertahap gitu ya. Mulai dari sekarang nih dipersiapkan Pak. Ya, betul. Iya. Dan mungkin ini ya, karena data asetnya ini banyak, mungkin juga perlu diperhatikan agar tidak ada data ganda kali Pak ya. Iya, betul. Di masing-masing file CSV itu sebelum diupload dipastikan kembali mungkin barisnya itu tidak ada aset yang sama gitu ya. Sama, di iya, masing-masing betul. file. Karena dikhawatirkan nanti muncul adanya baris yang sama gitu ya Pak ya. Karena kadang-kadang kan kalau di CSV ini kan copy paste ya, copy paste kan gitu ya. Karena memecah tadi kan copy paste, jadi mungkin row-nya nggak pas kan gitu ya. Betul Pak. Betul, jadi Pak. Suka ganda. Itu dia. Dipastikan ya. Itu makanya biasanya sih itu wajib pajak itu komplainnya gini, Pak ini jelimet banget Pak, ini saya memastiinnya. Nah itu sih dengan adanya fitur ini bisa dipecah mungkin ke berapa tadi 10.000 kali ya? 10.000. Sepertinya aman ya. 10.000 aman. Baik, lalu selanjutnya terkait fix asset aja ini, fix asset di e-form USD karena memang di wajib pajak PMB ini ada yang menggunakan pembukuan dolar ya. Iya. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Nah ini juga sudah terrekomendasi kok. Tadi kan ada bisa milih e-formnya yang rupiah dan dolar. Ini juga sudah terrekomendasi, nggak seperti tahun lalu ya. Sudah sama ya, sudah ada pengembangannya seperti itu. Bahkan yang dulu saya ingat banget tuh, biasanya tahun lalu itu nanya, ini sudah support Mac belum ya Apple nih? Itu udah support. Sudah ya Pak ya? Sudah. Iya betul, itu bahkan sudah support Apple. Lalu mungkin 2 pertanyaan selanjutnya yang di register. Mungkin yang raise hand dulu. Oh, boleh kita lanjut ke sesi raise hand. Di sini dari Bapak Kris. Bapak Kris mungkin bisa aktifkan kamera Pak Kris, mohon maaf. Ya. Halo Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bisa kelihatan nggak ya? Oh siap. Jelas Pak. Oh jelas, mantap. Ganteng banget ini. Mantap. Pak, izin bertanya Pak, yang untuk tadi Fund USD, sebenarnya saya udah chat juga sih ya. Itu kan kita kalau di ISPT dia ada di belakang komanya ada tuh Pak. Nah, contoh kalau sekarang itu tadi kita coba sih nggak bisa Pak gitu, karena kan nanti juga kita tergantung juga ada KB-nya atau kurang bayar. Itu bagaimana solusinya Pak ya? Baik, mohon maaf Pak Kris, boleh diperkenalkan dari perusahaan Obligasi Pak. Dari Batavia Obligasi. Oh, Batavia Obligasi ya, baik. Ya. Batavia Obligasi menanyakan terkait ini Pak. Sekali lagi. Iya betul. Itu solusinya gimana Bapak? Ya tadi kan sudah dijelaskan ya. Untuk ini kan pengisiannya itu tidak ada koma ya. Ketika misalnya komanya berarti dibulatkan ya Pak ya, seperti itu. Termasuk mau di daftar penyusutan yang lampiran khusus 1A juga seperti itu. Karena tidak ada boleh menggunakan karakteristik koma seperti itu ya, seperti itu. Kecuali untuk persentase di daftar pemegang saham ya. Untuk persentase di lampiran 5. Ya, lampiran 5 itu misalnya itu masih bisa untuk persentasenya misalnya di belakang koma itu 2 digit ya. 2 digit. Seperti itu bisa ya, misalnya 0,01% persentase kepemilikannya. Tapi kalau untuk penyusutan kredit pajak itu tidak ada karakteristik komanya seperti itu.
Jadi satuan rupiah penuh ya Pak? Iya, ya? satuan rupiah penuh seperti itu. Jadi kalau koma dilakukan pembulatan, Pak Kris. Ya. Iya Pak Kris, semoga menjawab ya Pak ya. Karena betul, karena formatnya ini itu dikunci secara nominal Pak. Ketika format nominal itu kita masukkan koma atau titik, itu dibacanya karakter ya Pak ya? Karakter. Betul. Ketika dibaca karakter, saya bisa jamin itu error Pak. Betul ya Pak ya? Iya betul. Iya, kecuali hanya di form lampiran 5 tadi, yang itu sepertinya itu formatnya persentase. Iya, persentase, betul. Gitu Bapak Kris, semoga menjawab ya Pak ya. Soalnya kan kita dapat dari auditnya kan pertama ada koma gitu kan. Gimana kalau misalnya udah di replat atau udah tanda tangan semua sama KAP-nya, ini apakah kita kata kasarnya itu kan laporan audit yang udah benar-benar fix, apakah tadi based on rounding, gimana ya caranya? Apakah kita bisa nge-view sendiri gitu atau gimana tuh Pak? Atau harus diulang lagi auditnya gimana ya? Soalnya kan misalnya udah ditanda tangan semua nih, udah kita masukin juga. Nah itu dia ada rounding gitu. Kalau misalnya kita, ya bukan ada rounding, yang ada komaannya gitu. Nah kalau kita paksakan rounding nanti takut ada beda atau gimana? Boleh nggak itu Pak ya? Pak Kris, untuk laporan audit yang di PDF kan nggak masalah. Itu tetap nggak usah dirubah Pak. Nah, cuma di input di e-form-nya, kan itu nanti bisa menggunakan mekanisme impor dan sejenisnya. Nah, komanya itu sedapat mungkin dihilangkan supaya tidak error, gitu Pak Kris. Jadi memang nanti ada semacam selisih ya. Nah, nanti di situ bisa dilakukan dengan proses pembulatan yang mendekati lah, kan gitu ya. Kira-kira begitu Pak Kris. Jadi ini memang ya tidak bisa persis 100% gitu ya, tapi kan pembulatannya masih nanti bisa dilakukan edit sedikit. Mungkin kan nggak sampai ratusan ribu lah ya, paling ya angka di belakang 10 lah ya, di bawah 10 lah. Atau kisarannya ya sekitar segitulah. Nah, nanti itu kan di permainan di pembulatan kan bisa diproses input di e-form-nya, Pak Kris, gitu Pak. Mungkin selama audit reportnya itu sesuai Pak, apa adanya, tidak perlu mengubah audit report Pak. Yang kita sesuaikan tuh hanya di e-form-nya saja. Iya, e-form-nya saja. Itu mungkin. Tidak perlu ada BA pun seperti tidak perlu juga, karena nanti itu kita memahami adanya keterbatasan aplikasi ya Pak ya. Jadi pembulatan itu masih kita toleransikan Pak. Gitu. Semoga menjawab Pak Kris. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk resen selanjutnya mungkin? Atau kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat mungkin? Tidak ada resen? Oke, baik. Yang kolom chat, saya coba pilihkan yang belum terjawab ya dari paparan tadi. Bisa di Zoom mungkin? Oke. Terkait yang kuning aja. Di kolom kuning aja. Oke, baik. Nah, sepertinya sudah kejawab semua ya. Impor sudah terjawab. Terus spesial karakter untuk impor daftar penyusutan juga sudah kami sampaikan, sebaiknya itu angka tanpa adanya karakter. Lalu untuk apa namanya, NTPN, oh iya, NTPN itu wajib diisi hanya jika kurang bayar Bapak Ibu. Iya. Betul. Terus apalagi ya di bawahnya mungkin? Bawahnya coba. Sorry, yang atas tadi tuh, yang XBRL mungkin. Untuk perusahaan piloting XBRL, apakah untuk tahun pajak ini masih harus upload XBRL terlebih dahulu atau bisa langsung lapor SPT Badan melalui e-form? Untuk pelaporan ini, saya jawab boleh Pak? Ya, boleh. Untuk XBRL ini itu merupakan piloting project, bukan mandatory. Tapi jadi untuk pelaporan SPT Badan itu masih kita buka menggunakan e-form ya Pak ya. Betul. Ya. Sementara untuk pelaporan dalam format XBRL itu dibuka sampai paling lambat 31 Desember 2023. Jadi diutamakan e-form dulu. Betul. Diutamakan e-form dulu karena kewajibannya itu lapor SPT pakai e-form.
karena XBRL ini masih piloting, Pak. Masih piloting. Semoga nanti ada pembaruan-pembaruan juga di XBRL agar menyesuaikan juga dengan pelaporan teman-teman Bapak Ibu kawan pajak yang ke bursa dan OJK gitu. Nah, ini Mas, ini ada saldo minus. Nah, ini menarik. Oh iya, menarik. Ya, silakan, Pak. Ini. Pertanyaannya dari Ibu Marcella ya. Nah, bagaimana penginputan lampiran khusus 1A untuk penjualan aset atau saldo minus? Saya coba impor, bisa, namun nggak bisa lanjut. Gitu. Muncul notifikasi nilai penjujutan fiskal tahun ini harus lebih kecil dari harga perolehan. Nah, ini pertanyaannya cukup bagus nih. Sebenarnya Mas Arif, kalau secara accounting kan saldo minus itu kan tidak ada ya. Betul. Nah, ini kan ada kemungkinan, ini kan adanya salah perhitungan mungkin ya. Mungkin, Pak. Kalau secara accounting, secara real, yang namanya nilai aset habis ya habis ya. Maksudnya negatif. Nah, kalau negatif kan berarti utang. Iya, ya kan begitu. Artinya kan ini kan sebenarnya secara accounting real itu kan berarti ada kesalahan. Ya menurut saya ini hanya ada salah perhitungan. Jadi saldo minus itu kalau di accounting itu enggak ada. Betul. Kalau di aset ya. Betul. Gitu ya. Kalau terkait tentang penjualan aset, ya berarti asetnya itu hilang. Hilang. Di satu A-nya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi kalau dia terkait dengan penjualan aset, berarti asetnya itu keluar, hilang dari daftar. Ya, dari 1A. Nah, terus timbul selisih lebih atau kurang. Ya, betul. Kan gitu ya. Gain or loss, Pak ya. Gain or loss. Betul. Kalau misalnya dia ternyata 0, dijual ada nilainya, berarti gain, kan gitu. Jadi itu baru bukan, masuk ke laporan keuangan. Nggak masuk di daftar lagi. Betul. Kalau ada pengurangan aset. Itu terkait 1A. Baik. Untuk seluruh pertanyaan sepertinya sudah terjawab nih, Pak nih. Baik itu di kolom chat tadi sudah kita buka, lalu raise hand juga sudah ada yang berpartisipasi. Selanjutnya juga kita juga sudah buka terkait di pertanyaan saat registrasi juga sudah kita jawab juga. Coba sampaikan apabila masih ada pertanyaan nih, Pak nih, dari wajib pajak yang Bapak Ibu peserta itu bisa kemana nih, Pak nih, di luar acara ini? Ada di nomornya tadi. Iya, bisa cek di ini ya, link KPPMB yang sepertinya berkali-kali disampaikan di kolom chat ya. Nah, ini. Ini mungkin kita kasih kesempatan untuk screen capture ya dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu kawan pajak sekalian atas partisipasinya nih terkait kelas pajak pada siang hari ini, yaitu penyegaran teknis pelaporan SPT tahunan Badan 2022. Terkait karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf sekali lagi apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, namun kami membuka kesempatan untuk berkonsultasi, Pak ya, kepada kami yang bisa diakses di link KPPMB. Lalu kawan pajak semua, untuk evaluasi terhadap penyampaian materi kami ingin melakukan post-test melalui quizzes. Bapak Ibu mungkin bisa berpartisipasi juga nih di link quizzes ini. Kami akan membagikan linknya di kolom chat. Mungkin kami menyediakan 3 souvenir ya bagi Bapak Ibu kawan pajak sekalian yang berpartisipasi dan meraih peringkat 1, 2, dan 3. Nantinya souvenir ini akan kami kirimkan ke alamat yang Bapak Ibu bisa konfirmasi ke kami. Baik. Apakah sudah dibagikan linknya? Sudah ya? Wah, banyak nih. Ini sambil menunggu yang bergabung ya. Bagaimana, Pak? Nah, ini kan dalam masa-masa input ya. Kadang-kadang ada pertanyaan ini. Ini bisa di-print nggak? Ya. Itu kan tadi belum sempat Seperti tadi juga nanya kayaknya. Iya, ada yang nanya itu. Gimana Mas Isa kira-kira? Ya,
kemarin juga mungkin sudah ada pertanyaan seperti ini, bisa ini kan bentuknya PDF, betul. Iya di situ. Dengan tampilan ya. Dan tampilannya mungkin memang yang ditanyakan itu bisa nggak sih secara keseluruhan kan? Iya. Memang baru masih dalam pengembangan ya. Misalnya di situ tampilannya atau 10 ya baris ya, itu yang bisa di print, kan bisa ke next ke halaman berikutnya, halaman yang ya, nanti harapannya memang ini masih dikembangkan kembali ya. Jadi waktu itu mau nge-print, apalagi datang yang jumlah banyak, bisa tampil seluruhnya. Iya, semoga gitu ya ada pengembangan lebih lanjut. Jadi solusinya sebenarnya bisa, cuman page per page Pak ya, halaman per halaman ya. Tidak bisa langsung sekaligus. Baik. Terus ada lagi juga, ini kan dalam banyak pertanyaan ini, bagaimana kalau misalnya kita kredit pajak nih, ini kan kredit pajak dipotong nih, dipotong ini dari dia pre-populated nggak gitu kan ya, sudah. Iya. Ya, saat ini memang belum, nanti itu akan dikembangkan ke arah nanti kan di e-bopot sendiri kan, dan nanti ya yang begitu dimasukkan nanti setelah dikembangkan nanti akan berpindah populasi nyambungnya ke e-form 1771 ini. Berarti nanti seperti e-faktur web gitu Pak ya? Iya. Membaca bukti potong yang sudah diterbitkan oleh lawan. Sudah tervalidasi ya. Betul. Valid itu pasti. Artinya pengembangan ini terus dilakukan. Betul. Pasti Pak. Makanya kalau bisa selalu download ulang ya. Iya, betul. Download ulang kita beberapa kali, tidak hanya sekali ya. Karena seringkali biasanya udah download, ketika ditanya ini kapan downloadnya Pak? Udah lama. Ya. Padahal tinggal download ulang aja Pak ya? Iya. Karena operator sudah ada berapa pesertanya kira-kira? 65. Sudah setengahnya, mungkin bisa kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Pertanyaan ini yang disampaikan kan sama dengan pertanyaan di awal. Iya, betul. Artinya harusnya para kawan pajak ini sudah tahu lah ya. Iya, betul. Jadi tidak ada masalah lagi. Pertanyaannya sudah penting. Itu kalau aneh-aneh apa ya? Ini salib-menyalip ya ini katanya ya. Tinggal cepat-cepatan aja nih Pak. Cepetan aja. Karena jawabannya saya yakin udah pada tahu semua nih. Iya, pada tahu Tinggal semua. karena semakin cepat semakin bagus Pak nih angkanya. Angkanya. Wah, ini susul menyusul ini. Makanya itu dia Pak. Tapi sebenarnya kan kalau di kelas pajak begini ya Pak ya, Ya. ya Mas Arif ya. Ya. Sebenarnya kan banyak hal yang kita ekspor ya. Ya, betul. Nah, makanya nanti kawan pajak barangkali ada yang ingin membahas sesuatu, kita diskusikan, mungkin bisa bersurat atau ngobrol dengan kita, sehingga kita bisa rame istilahnya berdiskusi lah ya. Ngobrol lah Pak ya. Ngobrol seperti kelas pajak begini, karena di sana bagaimana, di sini bagaimana kan gitu ya. Jadi artinya bisa sharing knowledge di antara kita gitu ya. Betul. Apalagi terkait XBRL ini Pak nih. XBRL ini kan justru kita yang mencoba mengikuti eksternal Pak ya. Soalnya kan dari bursa maupun OJK sudah mulai duluan, kita berusaha mengikuti, dan itu kami sangat terbuka juga atas masukan Pak. Ya. Mungkin nanti di ke depan kita coba tadi XBRL ya. Iya, XBRL itu betul. Jadi kita coba diskusi bagaimana supaya lebih baik lagi. Ya betul Pak. Dan kita tempo hari bulan lalu ya kita sempat mencoba ya. Sebenarnya 2 minggu yang lalu dari pusat sudah mencoba sosial kita terkait perluasan pajak tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi kembali tentang SBLR ini dengan kawan pajak gitu ya. Iya betul. Wah, ini seru banget kayaknya Pak. Iya, ini kelihatannya banyak yang benar kan Pak? Banyak yang benar kan memang. Karena yang ada di pertanyaan itu sudah ada semua materi kita tadi Pak ya. Iya. Masih banyak yang baru menjawab ya ini ya. Betul Pak.
Sepertinya sudah nih Pak nih. Oh, sudah semua ya? Sudah semua, sudah kita share capture juga tadi ya, pemenang siapa saja? Ayo, coba. Boleh saya sebutkan? Dian aja. Oh. Nah, Okay. Ini pemenangnya. Nah, ini kepada para pemenang Bapak Ibu Mustafa, Bapak Ibu Marcella, dan Bapak Ibu Rangga, kawan pajak bisa menyampaikan kelengkapan data diri ya. Kelengkapan data diri itu melalui kolom chat bisa? Bisa japri ya, jaringan pribadi atau chat langsung ke hostnya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu kawan pajak sekalian karena telah mengikuti materi kami, terus antusias juga mengikuti baik itu pretest maupun posttest. Bapak Ibu kawan pajak sekalian, untuk evaluasi juga terkait perbaikan pelaksanaan kelas pajak selanjutnya, kami mohon kawan pajak sekalian untuk mengisi survei terkait layanan atau lembar evaluasi yang akan muncul di Zoom. Feedback evaluasi sudah dimunculkan ya? Mohon diisi Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Baik Bapak Ibu kawan pajak sekalian, terima kasih sekali lagi karena Bapak Ibu kawan pajak sekalian telah berpartisipasi untuk mengisi survei. Karena survei ini sangat membantu kami, KPP PMB, serta DJP, secara umum agar menjadi lebih baik. Kami juga ingin menyampaikan apabila nanti di kemudian hari dari KPP PMB ini memberikan pertanyaan terkait survei layanan, kami harapkan juga kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei layanan tersebut demi kebaikan layanan kami di masa depan. Tibalah kita di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku moderator serta para narasumber. Mewakili narasumber serta saya, kami ingin mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Ayam bakar, ayam betutu. Cakep. Dimakan saat siang hari, Pak. Cakep. Mari lapor SPT di awal waktu agar hati senang dan pikiran juga tenang, Pak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Terima kasih.